Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Hafsari, mahasiswi jurusan Farmasi Universitas Jenderal Sudirman, dengan NIM I1C020008. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pemberian rute obat terhadap subjek penelitian dengan beberapa rute. Praktikum kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan membandingkan efek obat pada berbagai pemberian rute obat atau administrasi obat. Sebelum penelitian, dipastikan kita memenuhi alat dan bahan yang dapat digunakan selama praktikum berlangsung. Pada praktikum kali ini, saya membutuhkan alat berupa APD yang lengkap, yaitu seperti jas lab, masker medis, sarung tangan latex sekali pakai, kemudian alat suntik, serta oral gavage. Karena di sini saya tidak memiliki oral gavage, maka saya menggunakan jarum suntik sebagai perumpamaan oral gavage. Dalam praktikum kali ini, saya membutuhkan bahan berupa subjek penelitian. Di sini saya menggunakan boneka berbentuk hewan. Kali ini saya menggunakan boneka berbentuk kucing, serta sediaan diazepam berukuran 5 mg per mililiter dalam bentuk suspensi, serta diazepam berukuran 5 mg per mililiter dalam bentuk solusi untuk dilakukan injeksi. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan pemberian obat melalui 4 rute. Rute yang pertama yaitu secara peroral atau melalui mulut subjek penelitian, dan yang kedua adalah melalui intramuskular atau melalui bagian otot paha peritoneal subjek penelitian, dan yang ketiga adalah melalui intravena atau melalui vena lateralis bagian ekor subjek penelitian, dan yang terakhir melalui intraperitoneal atau melalui bagian perut subjek penelitian yang berada di dekat kaki dan berada 1 cm di atas alat kelamin subjek penelitian. Rute pemberian obat yang pertama yaitu secara peroral. Di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama kali disiapkan adalah oral gavage serta diazepam berukuran 5 mg per mililiter dalam bentuk suspensi. Pertama-tama, kita harus mengisi oral gavage dengan diazepam yang berbentuk suspensi. Setelah diazepam berada di dalam oral gavage, kita dapat melakukan rute pemberian obat yang pertama. Kita harus memegang subjek penelitian secara benar agar tidak membuat subjek penelitian merasa cemas dan takut. Ketika subjek penelitian dirasa sudah tenang, kita dapat melakukan prosedur yang pertama. Pertama-tama, kita dapat memasukkan oral gavage ke dalam mulut subjek penelitian dan menekan bagian oral gavage agar diazepam keluar secara perlahan. Seperti ini. Ketika sudah selesai, kita kembalikan oral gavage ke tempatnya. Dan kita dapat mengembalikan subjek penelitian ke dalam kandang. Pemberian obat yang kedua yaitu secara intramuskular, atau memasukkan obat ke bagian otot paha peritoneal subjek penelitian. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat suntik serta diazepam berukuran 5 mg per mililiter dalam bentuk solusi untuk dilakukannya injeksi. Setelah kita menyiapkan dua alat dan bahan ini, kita harus memasukkan diazepam ke dalam alat suntik. Setelah diazepam telah masuk ke alat suntik, kita dapat mempersiapkan subjek penelitian dengan cara mengusap bagian otot paha peritoneal menggunakan kapas beralkohol. Setelah diusap, kita dapat melakukan prosedur injeksi secara intramuskular. Dimasukkan perlahan, kemudian kita dapat menekan alat suntik secara perlahan seperti ini. Ya, setelah selesai, kita harus segera menutup bekas suntikan menggunakan kapas beralkohol guna menghentikan pendarahan. Pemberian obat yang ketiga adalah secara intravena. Yang pertama kali dilakukan adalah memasukkan subjek penelitian ke dalam sangkar, kemudian mengeluarkan ekornya melalui lubang yang berada di belakang sangkar. Kemudian, ekor tersebut dimasukkan ke dalam air hangat yang memiliki tujuan agar vena lateralis di bagian ekor berdilatasi, sehingga memudahkan untuk melakukan injeksi.
Setelah dilakukannya prosedur tersebut, kita harus menyiapkan alat suntik, kemudian diazepam berukuran 5 mg per mililiter dalam bentuk solusi. Kita harus memasukkan diazepam ke dalam alat suntik. Setelah diazepam sudah masuk ke dalam alat suntik, kita dapat melakukan prosedur injeksi. Kita harus menginjeksi searah dengan bagian vena yang berada di ekor subjek penelitian. Seperti ini. Ya. Kita dapat menekannya secara perlahan-lahan. Ya. Jika sudah selesai, angkat alat suntik kemudian tutup menggunakan kapas beralkohol guna mencegah pendarahan. Rute pemberian obat yang terakhir adalah secara intraperitoneal. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan alat suntik serta diazepam berukuran 5 mg per mililiter dalam bentuk solusi. Kita harus memasukkan diazepam ke dalam alat suntik. Ketika diazepam sudah masuk, kita dapat menyiapkan subjek penelitian agar siap untuk diinjeksi. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memegang punggung bagian belakang subjek penelitian agar terjepit seperti ini, sehingga bagian perut terasa tegang. Jika sudah tegang, kita harus mengusap menggunakan kapas beralkohol. Jika sudah diusap, kita menyiapkan alat suntik yang telah diisi diazepam tadi dan dapat menyuntikkannya ke daerah dekat kaki dan berada 1 cm di atas alat kelamin. Seperti ini. Lalu kita dapat menyuntikkannya secara perlahan. Jika sudah selesai, langsung ambil kapas beralkohol, lalu tutup bagian yang diinjeksi tadi guna mencegah pendarahan.